Teman-teman, aku kembali bahas horor. Hari ini kita lanjut seri American Horror bertema petak umpet. Meski tanpa hantu, film ini sangat mencekam secara psikologis. Plot twist akhirnya luar biasa mirip The Skeleton Key, bikin gelisah dan sulit tenang. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Xiao Mei lahir di keluarga bahagia. Ia sangat disayangi kedua orang tuanya, David dan Jin. Tiap malam mereka rutin bermain petak umpet, permainan favorit Xiao Mei. Sebelum pergi, mereka selalu menyisakan celah pintu, kebiasaan sang putri bertahun-tahun. Suatu malam, pukul 2:06, David terbangun dan istrinya tak ada. Ia mencari ke kamar mandi yang terbuka. Ia kira istrinya mandi, tapi ternyata bak mandi penuh air darah. Sang istri bunuh diri potong nadi. Saat itu Xiao Mei melihat ibunya tewas, matanya kosong seolah jiwanya hilang. Sejak itu kepribadiannya berubah drastis dari ceria jadi pendiam. Dulu ramai, kini ia sendiri. Agar putrinya pulih, David membawanya ke kota kecil pedesaan. Pemilik rumah bilang daerah ini sepi tapi aman karena ada polisi berpatroli. Tiba-tiba David sadar putrinya hilang. Ia menemukan Xiao Mei menatap tajam ke semak-semak. Saat dipanggil, ia pun menurut dan pulang di hari pertama kepindahan mereka. David memberi buku harian agar putrinya cepat pulih dari trauma. Tanpa ibu, boneka Xiao Mei jadi satu-satunya teman. David pun membiarkan pintu kamar terbuka saat Xiao Mei tidur, seperti kebiasaan ibunya. Besoknya, David merapikan ruang kerja sambil mencatat perkembangan putrinya demi kesembuhan. Saat itu, Xiao Mei kembali ke semak-semak untuk menangkap kupu-kupu. Namun ia malah menemukan sebuah gua. Saat kupu-kupu masuk gua, boneka Xiao Mei terjatuh. David sadar Xiao Mei hilang. Namun saat hendak mencari, putrinya muncul di belakang dengan kaki berlumpur, tanda ia masuk gua. Saat mau keluar, Laura sang tetangga datang berkenalan karena tetangga lebih penting dari kerabat jauh. Kemudian saat isi bensin, David tertarik pada seorang wanita dan anak kecil. Demi mencari teman untuk putrinya, David menyapa mereka. Wanita itu bernama Xiao Hua. Dia pengasuhnya. Saat itu si kecil hampir jatuh. Xiao Mei melihatnya dan tersenyum aneh. Tapi saat tahu anak itu tak jatuh ke air, ekspresinya berubah. Malamnya David sadar boneka Xiao Mei hilang. Tapi Xiao Mei bilang, "Aku tak suka boneka itu lagi." Dan sudah punya teman baru. David mengira itu boneka lain. Tapi Xiao Mei berkata temannya bukan boneka, melainkan pria bernama Charlie yang ada di sini. David mengira teman imajiner muncul akibat kematian ibunya. Saat membuang sampah, ia menemukan boneka Xiao Mei rusak parah di tempat sampah. David merasa kondisi Xiao Mei justru memburuk. Besoknya, David ingin mengajak putrinya memancing. Tapi usai beli alat pancing, mobilnya kena tilang. Xiao Mei tampak senang, bahkan tersenyum untuk pertama kalinya. Tiba di tepi sungai kecil, Xiao Mei memakai serangga sebagai umpan dan menusukkannya ke kail. David semakin yakin bahwa kondisi putrinya memburuk. Malamnya, David gagal membuka jendela kamar Xiao Mei yang macet karena sudah lama tidak diperbaiki. Tengah malam, ia bermimpi sedang menghadiri pesta bersama istrinya. Saat sebuah tangan mengusap wajahnya, David terbangun dengan kaget tepat pada pukul 2:06. Malam itu sama seperti saat istrinya wafat. Ia keluar dan melihat lampu kamar mandi menyala lagi. Saat memeriksa, ada tulisan di dinding, "Kau membiarkannya mati." Tiba-tiba Xiao Mei muncul di pintu dan berkata, "Bukan aku, tapi Charlie yang melakukannya." Karena itu jelas tulisan tangan Xiao Mei, David pikir ia menyalahkan diri sendiri atas kematian ibunya. Saat itu, pengasuh Xiao Hua datang membawa anaknya. Mereka diundang David agar Xiao Mei bisa pulih dari traumanya. Ada teman baru, Xiao Mei hanya tersenyum tipis. Lalu saat anak-anak bermain di atas, David dan Xiao Hua berbincang di bawah. Terungkap Xiao Hua baru bercerai dan menumpang di rumah kakaknya. Karena senasib mereka saling menghibur. Di atas, putri Xiao Hua berbagi boneka dengan Xiao Mei. Namun Xiao Mei malah merusaknya hingga hancur. Gadis itu ketakutan lalu lari keluar. Saat itu Xiao Hua pun pamit, mereka tampak mulai akrab. Setelah mereka pergi, David tanya Xiao Mei apa dia suka teman barunya. Tapi Xiao Mei menjawab, "Aku tidak mau teman lain." Siang hari, saat hendak memasak, David sadar pisaunya berpindah tempat. Ia melihat keluar jendela dan mendapati putrinya bersama seorang pria. Pria itu mengaku tetangga sebelah dan suami wanita tadi. Karena insiden pisau, David waspada. Ia segera membawa Xiao Mei masuk dan melarangnya bicara dengan orang asing. Saat mau bekerja, David tiba-tiba mendengar tawa putrinya. Saat mendekat, David melihat Xiao Mei tertawa sendiri di ranjang. Katanya Charlie baru saja pergi lewat jendela. Melihat jendela terbuka, David yakin ada penyusup tapi tak menemukan siapapun di luar. Ia pun menutup jendela itu kembali. Usai mengunci jendela, ia sempat mengintip keluar lagi. Lalu David bertanya lagi soal Charlie. Ingin tahu siapa dia? Xiao Mei menjawab, "Charlie tak suka dan tak mau menemuimu, apalagi melihatmu menatapku begini." David mencatat soal hilangnya kasih sayang ibu. Xiao Mei yang marah memakai sosok Charlie untuk meluapkan kebenciannya. Saat itu, Xiao Mei main petak umpet lagi dengan Charlie. Ia keluar kamar mencarinya. Tak lama, ia menemukan pintu rahasia di lemari. Mengira Charlie di dalam, ia pun masuk. Di sana penuh debu dan barang bekas. Xiao Mei tidak takut dan terus mencari. Tiba-tiba terdengar suara di belakangnya. Ia mengira itu Charlie, tapi sebelum bicara, lampu padam.
Saat itu David dengar teriakan Xiaomei. Ia ambil senter dan turun. Ia temukan Xiaomei yang bilang Charlie sembunyi di pojok. Tiba-tiba suara itu terdengar lagi. David menyenter asal suara tapi nihil. Lalu lampu menyala. Xiaomei berkata ke udara, "Boleh aku tidur sekarang?" David ketakutan. Besoknya tetangga datang menjelaskan soal suaminya. Karena baru kehilangan putrinya, suaminya bermain dengan Xiaomei tanpa maksud buruk, hanya karena teringat anaknya. David pun memahaminya. Malamnya, Xiaohua datang sendiri dan melihat kedekatan Xiaomei dengan ayahnya. Xiaomei memakai baju ibunya untuk pamer kekuasaan, lalu bercerita bahwa ibunya bunuh diri dengan menyayat nadi. Meski Xiaohua memberi buku agar akrab, Xiaomei tetap tak menghargainya. Sambil melempar buku, Xiaomei bilang ayahnya lebih suka Xiaohua, bahkan mencatut nama Charlie. David marah dan mengusir Xiaomei ke kamar. Niatnya memakai Xiaohua demi kesembuhan Xiaomei malah berantakan. Tak lama, Xiaohua pergi. Xiaomei sudah menunggu momen ini. Tengah malam, David terbangun dari mimpi buruk lagi. Tepat pukul 2:06. Ia keluar kamar dan lampu kamar mandi menyala lagi. Saat ia masuk memeriksa, di bak mandi ada tulisan "Ini ulahmu". Melihat air kotor, David menarik sumbatnya dan muncul kucing mati. Itu kucing peliharaan lamanya. David menemui Xiaomei yang menuduh Charlie. Meski tak percaya, agar Xiaomei tak makin parah, David diam dan mengubur kucing itu. David masih mengira Charlie teman khayalan dan Xiaomei membunuh kucing itu karena Xiaohua. Namun Xiaomei berkata ini semua karena Charlie tak ingin David bahagia. Ingin tahu kebenarannya, David berkata, David ingin bertemu Charlie. Di kamar Xiaomei, ia melihat gambar Charlie di dinding. Xiaomei menyebut ibunya sering bermain dengan Charlie. Lalu Heimei, murid David, datang. Karena dulu akrab, mereka langsung berpelukan. Heimei ingin membantu Xiaomei pulih dari masa lalunya. Namun Xiaomei bilang Charlie sering menyebut Heimei. Charlie tak ingin Heimei mengganggu permainan mereka untuk membuat David marah. Mendengar itu, Heimei cemas. Ia ingin membawa Xiaomei pulang. Namun David menolak dan minta Xiaomei tinggal lebih lama. Jika tak membaik, baru dibawa pulang. Terpaksa, Heimei pergi. Malamnya, David masuk ke kamar Xiaomei. Bonekanya hilang, bukunya kosong, hanya ada gambar wanita berpisau di bak mandi. Saat membalik halaman, ia sadar itu adegan bunuh diri, persis seperti istrinya. Tiba-tiba Xiaomei muncul. David pura-pura tak melihat. Saat hendak pergi, Xiaomei berkata, "Tutup saja pintunya rapat-rapat." Sementara David mendengar itu, David merasa penyakit putrinya memburuk. Saat hendak tidur, ia melihat keanehan di rumah tetangga. Penasaran, ia mengintip dengan teropong. Tampak tetangga perempuannya marah besar pada suaminya. David pun berkunjung untuk mencari tahu. Di sana ia melihat banyak mainan dan foto keluarga. Akhirnya si tetangga mengaku boneka-boneka itu untuk mengenang putrinya yang telah tiada. Itu cara mereka merasa lebih baik. David mencoba menganalisis alasan pertengkaran tetangganya. Namun si wanita hanya menyebut suaminya sulit diajak bicara belakangan ini dan bungkam setelahnya. Sejak itu, David menganggap suami itu jahat. Tak lama, Xiaohua datang membawa hadiah demi berdamai dengan Xiaomei. Namun Xiaomei menghindar dan mengaku sedang bermain petak umpet dengan Charlie. Xiaohua mengira Charlie itu adalah seseorang. Jadi dia pun mulai membantu Xiaomei mencari Charlie. Tapi begitu dia membuka lemari, malam harinya David terbangun dalam keadaan setengah sadar. Begitu dia berjalan ke ruang tamu, dia tiba-tiba menyadari bahwa semua fotonya telah dicongkel. Awalnya dia ingin naik ke atas untuk bertanya pada Xiaomei. Tapi begitu masuk ke kamar, dia malah melihat pemandangan yang mengerikan. Xiaomei sedang menggambar adegan Xiaohua jatuh. Dan saat itu juga David melihat jendela yang pecah. Namun ketika dia melihat ke bawah, dia tidak menemukan mayat Xiaohua. Saat dia hendak bertanya pada Xiaomei apa yang terjadi, tiba-tiba terdengar suara ketukan dari lantai bawah. Yang mengetuk itu adalah kepala polisi, yang datang kali ini untuk menanyakan tentang Xiaohua. Karena dia menemukan mobil Xiaohua mengalami kecelakaan, tapi Xiaohua sendiri tidak ada di dalamnya. Dan semua ini karena David. David mengaku tak melihat Xiaohua. Polisi lalu bertanya pada Xiaomei, namun ia hanya menggeleng tanpa jawaban. Polisi pun pergi. Ingat gambar Xiaomei, David bertanya lagi soal Xiaohua. Xiaomei diam dan menunjukkan jam weker pukul 2:06. David pun lari ke kamar mandi dan menemukan Xiaohua tak bernyawa di bak mandi. David marah dan bertanya siapa pelakunya. Xiaomei tetap menjawab Charlie. Cegah putrinya berulah. David mengunci kamar lalu menangis sendirian. Xiaomei mencoba mencongkel pintu, tapi pintunya bergerak sendiri hingga ia mundur ketakutan. Terdengar kunci dibuka, pintu terbuka perlahan, namun di luar tak ada siapa-siapa. Xiaomei menelepon temannya. Katanya ia takut dibunuh Charlie jika berhenti bermain. Ayahnya pun tak bisa menolong. Saat itu David masuk ke kamar mandi. Tapi anehnya, tiba-tiba mayat siswi itu menghilang. Xiaomei bilang, Charlie baru saja pergi. Demi putrinya, David mencari keluar rumah. Tiba-tiba suami tetangga muncul di belakangnya. Dia takut melihat pisau David, tapi David mengiranya adalah Charlie. Saat dia ingin melapor polisi, David langsung menikamnya. Karena terus dikejar, David menikamnya sekali lagi. Saat pria itu muncul kembali, David menyerang dengan membabi buta. Setelah dia pergi, David merasa lega dan minta maaf pada Xiaomei. Ternyata sosok Charlie itu benar-benar ada. Belum sempat bicara, ekspresinya mendadak serius. Ia masuk ke
kantor dan tertegun melihat barang-barang masih utuh. Bahkan buku harian putrinya kosong. David pun teringat semuanya. Di pesta, ia membuntuti istrinya yang keluar sendirian. Malam itu, ia mencekik istrinya sampai mati. Lalu merekayasa kematiannya di kamar mandi seolah bunuh diri. Bahkan ia juga membunuh Xiaohua. Charlie yang disebut Xiaomei sebenarnya adalah dirinya sendiri. Ia kini berkepribadian ganda. Satu sisi baik, sisi lain gelap. Saat sisi gelap muncul, sisi baik tak ingat apapun. Sisi gelap kembali berkuasa dan berkata, "Jangan takut, ayah sudah pergi." Kepala polisi datang lagi, namun ketukannya tak dijawab. Karena khawatir, ia pun naik ke lantai atas sendirian. Di sana ia melihat Xiaomei yang sedang menggambar dan berkata, "Aku sedang menggambar caramu mati." Seketika lampu padam dan polisi itu panik berlari ke bawah. Namun baru saja ia menyalakan lampu. Saat ayahnya menyeret polisi masuk, Xiaomei ingin mengunci pintu. Tapi saat kembali, ayahnya sudah duduk di sana mengajak main petak umpet. Xiaomei pun lari ke atas. Saat itu Hei Mei tiba, namun tak ada jawaban. Melihat bola besi berdarah, ia merasa curiga. Ia lalu menemukan pintu rahasia di balik lemari dan bersiap turun mengeceknya. Tiba-tiba David muncul. Hei Mei tak sadar David telah berubah. Sekali tampar, Hei Mei terjerembab ke rubanah dan menemukan mayat polisi. Ia pun ketakutan. Sementara itu, David membawa pisau ke kamar Xiaomei. Mengira ia di lemari, David menusuk ke dalam, tapi ternyata kosong. Ia lalu ke kamar mandi sambil bernyanyi dan mengintip. Saat itu Xiaomei lari keluar dan gegas ke kamarnya. Xiaomei mengunci pintu dari dalam. David menyusul dan mengetuk pakai pisau. Karena tak dibuka, ia mendobrak pintu itu. Pintu terbuka, tapi Xiaomei sudah melompat keluar jendela. Saat berlari, ia tiba di sebuah gua. Hei Mei juga ke kamar Xiaomei membawa pistol polisi. Saat ia melihat keluar jendela, terdengar suara David mencari Xiaomei. David sampai di gua sementara Xiaomei bersembunyi di balik batu. Melihat ayahnya mendekat, Xiaomei bingung. Tak lama, David tiba di belakang batu itu. Hanya ada boneka rusak di sana, tanpa jejak Xiaomei. Lalu Hei Mei datang membawa pistol. Melihat pistol, David ciut nyali. Ia merayu agar Hei Mei percaya dia orang baik. Lengah, Hei Mei dipukul David dan kehilangan pistolnya. Saat ia melawan, David langsung mencekiknya kuat-kuat. Tiba-tiba Xiaomei berteriak, mengalihkan perhatian David. Melihat Xiaomei, ia memainkan lampu sambil mendekatinya. Sesuai pepatah, siapa cari masalah akan celaka. Sedetik lalu, Xiaomei menunggu David menyalakan lampu. Namun saat menyala, ia telah jadi Hei Mei. Kali ini, Hei Mei tak ragu menembak Charlie hingga tewas. Sejak itu, Hei Mei menganggap Xiaomei putrinya dan Xiaomei menganggapnya ibu. Namun Hei Mei tak tahu Xiaomei pun berkepribadian ganda. Di akhir, ia menggambar kepalanya terbelah dua seperti ayahnya. Satu sisi gelap, satu baik. Sifat gandanya muncul sejak ibunya tiada. Seperti sebelumnya, dia senang melihat orang tenggelam dan tertawa saat ayahnya dihukum. Total 4 kepribadian termasuk ayahnya sungguh mengerikan. Inilah bagian terseramnya. Tanpa hantu, horornya tetap maksimal.